Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa kabar? Semoga Bapak Ibu Saudara di malam hari ini tetap dalam kondisi yang sehat dan telah melewati perjalanan hidup sepanjang sepekan ini. Bapak Ibu, malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan beristirahat dan sebelum itu mari kita bersyukur bersama-sama dalam program Efata Bersyukur di malam ini dengan merenungkan firman Tuhan untuk tetap menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh ada hingga saat ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami mampu melewati segala rintangan dan tantangan, tapi karena penyertaan Tuhan semata. Sebelum hari berganti, malam yang telah menjadi bagian dalam hidup kami, sebelum kami melepaskan lelah lewat istirahat, kami ingin mendengar sapaan-Mu Tuhan. Tuntun kami, mampukan kami, agar kami mengerti firman-Mu, dan menghasilkan buah-buah iman dalam kehidupan kami. Amin. Ibu Bapak Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita akan renungkan malam ini dibacakan dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bacaan kita pada malam ini serangkaian dengan bacaan kita sepanjang sepekan ini, yaitu penglihatan atau wahyu yang diterima oleh Yohanes kepada jemaat-jemaat, dan kali ini atau malam ini yaitu kepada jemaat di Laodikia atau jemaat ketujuh, jemaat terakhir dalam penglihatan ini. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Yohanes lewat penglihatannya, bahwa didapati bahwa ada pengikut-pengikut Kristus menyebutnya begitu, tetapi suam-suam kuku. Nah, istilah ini atau kata ini juga sering kita dengar atau mungkin kita bahkan mengucapkan itu ya, suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Ya, sebenarnya sih kalau dalam arti kehidupan sehari-hari itu wajar-wajar saja ya. Kadang kita memang misalnya kita minum air tidak dingin juga tidak panas, itu nggak ada masalah. Tapi kalau istilah atau kata ini digunakan, ditempatkan untuk menunjukkan tentang sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia, ini mau mengatakan tentang sesuatu yang nggak jelas gitu ya, sesuatu yang tidak konsisten gitu. Kadang panas, kadang dingin. Yang seharusnya kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin begitu ya. Karena ini bukan berbicara tentang soal minuman yang kita konsumsi, tetapi tentang identitas yang diumpamakan panas itu. Bahwa sejatinya kalau kita memang memiliki identitas yang jelas, kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin begitu ya. Artinya identitas ini terkait dengan konsistensi iman kita kepada Kristus. Jangan suam-suam kuku, jangan panas enggak, dingin enggak. Itu menunjukkan bahwa kita ambigu, kita bimbang, galau, tidak jelas menunjukkan tentang kekristenan kita seperti apa gitu. Saya bukan ingin mengatakan bahwa kalau demikian berarti kita diajar untuk menjadi Kristen yang fanatik. Tidak demikian. Maksudnya bukan demikian, tetapi menyangkut diri kita sendiri, bahwa bila kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus bukan sebatas hanya pada identitas, agamanya Kristen, tetapi kekristenan itu bukan sekedar pada identitas kita. Misalnya kalau di KTP kita Kristen, di biodata kita Kristen, bukan tentang itu, tetapi tentang bagaimana kita memaknai hidup kekristenan kita yang tentunya mengambil pola
pola hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita itu tetap konsisten. Tidak untuk membuat kita menjadi tertutup dengan orang lain, artinya bahwa hanya kebenaran itu atau hal yang paling tepat itu, kebenaran itu hanya ada pada diri kita. Tentu juga tidak demikian. Tetapi bahwa iman kita harus kita wujudkan dalam kesetiaan, dalam ketekunan, dalam status yang jelas gitu ya. Artinya bahwa kalau kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, wujudkanlah itu lewat perbuatan kita sehari-hari. Walau kita sadar bahwa kita makhluk sosial, kita tetap dalam relasi kita dengan sesama yang tidak menutup kemungkinan bahwa teman kita, bahkan mungkin sahabat kita, tetangga kita, kiri, kanan, depan, belakang, mungkin tidak seiman. Bukan berarti bahwa kita harus, kalau jadi orang Kristen yang benar itu harus lingkungannya harus Kristen semua, teman-temannya harus Kristen semua, dan sebagainya, label Kristen. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini bahwa tentang apa yang harus dilakukan, ya, Yohanes mendapatkan petunjuk atau wahyu bahwa fenomena di sekeliling kehidupan manusia ada yang demikian. Tidak jelas tentang konsistensi imannya. Di satu sisi dia menyatakan dirinya pengikut Kristus, tapi di sisi yang lain dia begitu mudah untuk menghilangkan jati diri dia sebagai pengikut Kristus ketika mungkin lingkungannya tidak mendukungnya, mungkin situasi tidak mendukungnya, sehingga dia begitu mudah untuk kemudian mengaburkan tentang bagaimana jati dirinya itu kepada Kristus. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita untuk konsisten, untuk tetap setia. Namanya setia itu berarti stabil ya Bapak Ibu ya. Dan tidak lihat kondisi, kalau dalam kondisi yang bagaimana baru kita setia, kalau kondisinya nggak mengarahkan ke situ kita nggak setia. Tidak demikian. Konsistensi kesetiaan itu harus ditunjukkan. Itulah penekanan yang dilihat oleh Yohanes kepada jemaat di Laodikia tentang bagaimana kekristenan yang menjadi pilihan hidup kita untuk kita wujudkan dengan penuh tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Dengan pola hidup, pola perilaku kita mencerminkan kasih Kristus yang menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah masyarakat luas. Kita tetap konsisten, kita tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus dengan kasih yang diajarkannya. Kiranya firman Tuhan ini semakin memperkuat iman percaya kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menegur sekaligus mengingatkan kami, supaya kami tidak suam-suam kuku, tetapi jelas bagaimana tanggung jawab kami sebagai umat tebusan-Mu untuk terus meneladani Kristus di dalam kehidupan kami secara konsisten. Tuntun sertai kami Tuhan untuk teguh di dalam menjalankan tanggung jawab kami agar kasih Tuhan Yesus tetap terpancar. Terima kasih Tuhan, sertai kami melewati malam dan berganti pagi. Biarlah kasih sayang Tuhan tetap bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.